Baik, sebelumnya sudah tahu ya saya dan Bu Ovi di semester lalu kita mengampu mata kuliah korespondensi ya. Sekarang saya dan Bu Ovi diamanahkan untuk mengampu mata kuliah manajemen arsip digital yang mana ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya di program studi administrasi perkantoran digital di mana ini merupakan salah satu apa core mata kuliah dari profil lulusan yang akan diwujudkan di prodi administrasi perkantoran digital. Baik, berikut adalah identitas dari mata kuliah kita bahwa mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS, di mana mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah yang belakangnya bernomor 13 dan kode seksi yang belakangnya ada 18 dan 24. Ini yang membedakan hanya kelas aja ya. Jadi untuk kelas A, kalau tidak salah kode seksinya itu 17 12 4018, sedangkan kelas B 17 12 4024. Lalu untuk sifat dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktik ya, di mana prasyarat untuk mata kuliah ini yaitu ya ini arsip digital atau kearsipan digital. Jadi nanti saya mohon untuk PJ untuk mengumpulkan KHS semester lalu ya. Kita akan lihat apakah mata kuliah arsip digital atau kearsipan digital itu apakah sudah lulus atau tidak untuk sebagai sebuah syarat ya apakah kalian diizinkan atau tidak mengikuti mata kuliah manajemen arsip digital. Lalu untuk pertemuan kita, nanti pertemuan kita ada di 16 kali pertemuan. Insya Allah per pertemuan kita akan melakukan perkuliahan selama 100 menit ya. Jadi 16 pertemuan dikali 100 menit, di mana jadwal kuliah kita ada di waktu yang sangat-sangat jam-jam ngantuk mungkin ya, di jam 15.00 sampai 16.50, di mana kelas B di hari Senin, sedangkan kelas A di hari Jumat. Mata kuliah manajemen arsip digital ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Sarjana Terapan atau D4 Administrasi Perkantoran Digital, di mana mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mendeskripsikan dan mempraktekkan bagaimana atau proses penyimpanan maupun penemuan kembali terkait dokumen-dokumen arsip. Di mana secara umum mata kuliah ini juga meliputi sistem kearsipan abjad, sistem kearsipan geogrifal, sistem kearsipan kronologis, sistem kearsipan numerik, maupun sistem kearsipan kronologis. Di mana sistem kearsipan ini kita dalam hal ini lebih mengarahkan kepada penggunaan format-format digital, bukan pada format-format manual. Adapun dalam perkuliahan ini ada beberapa pokok bahasan ya yang nantinya akan disampaikan oleh kami, saya dan Bu Opi. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah konsep dasar arsip elektronik dan pengertian sistem pengelolaan arsip elektronik. Ini kita akan mengkaji lebih dalam terkait apa sih yang dimaksud dengan arsip elektronik, kenapa dinamakan arsip elektronik, terus apa yang membedakan dengan arsip manual atau arsip konvensional,
Lalu kita juga akan belajar terkait bagaimana pengertian dari sistem pengelolaan arsip elektronik itu sendiri. Lalu yang kedua adalah prinsip dan pendekatan pengelolaan arsip elektronik. Nah, ini kita akan membahas terkait prinsip-prinsip dan pendekatan apa saja yang ada dalam arsip elektronik. Mungkin kita juga akan membahas terkait bagaimana ada yang dinamakan sistem desentralisasi, sistem sentralisasi, yang mana itu merupakan salah satu pendekatan-pendekatan ya dalam pengelolaan arsip elektronik. Lalu yang ketiga, kita akan membahas masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pengelolaan arsip elektronik. Karena banyak ya masalah-masalah yang terjadi, entah itu misalnya dalam konteks penemuan kembali arsip, ternyata dokumen tersebut tidak dapat ditemukan. Terus bagaimana kalau misalnya dokumennya rusak, dokumennya hilang, sebagaimana. Nah, kita akan membahas terkait masalah-masalah apa saja yang terjadi di dalam pengelolaan arsip elektronik. Lalu yang keempat adalah metodologi perancangan sistem pengelolaan arsip elektronik. Nah, ini kita akan membahas terkait bagaimana metode-metode yang perlu kita lakukan dalam merancang sistem ya, sistem pengelolaan arsip elektronik. Di mana dalam metodologi ini kita akan memfokuskan kepada bagaimana kita mengoptimalisasikan perangkat-perangkat digital atau perangkat-perangkat elektronik, mulai dari penggunaan komputer hingga berbasis web, hingga penggunaan Microsoft Excel maupun Microsoft Access dalam mewujudkan sebuah sistem pengelolaan arsip elektronik. Lalu selanjutnya ada implementasi sistem pengelolaan arsip elektronik ya. Nah, ini kita juga akan membahas bagaimana pengimplementasian sistem-sistem pengelolaan arsip elektronik. Lalu selanjutnya ada cara penyimpanan arsip dan penerapannya. Lalu kita juga akan membahas terkait manajemen file berbasis komputer. Dan juga yang terakhir adalah membahas terkait bagaimana membuat suatu filing cabinet dalam konsep digital ya, atau yang kita bisa sebut sebagai digital filing cabinet. Selain itu, selain uh, pokok bahasan yang tadi, kita juga akan membahas beberapa pokok-pokok bahasa lainnya, seperti Microsoft Excel sebagai salah satu um, sistem ya, pengelolaan arsip yang paling dasar ya. Nah, itu bisa menggunakan Microsoft Excel. Lalu juga kita bisa menggunakan Microsoft Access, serta juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung penyimpanan arsip berbasis cloud maupun berbasis web. Terakhir, eh, nah ini juga merupakan salah satu pokok bahasan yang menjadi core dari mata kuliah ini, yaitu aplikasi e-arsip, di mana nanti fokus dan tujuan mata kuliah manajemen arsip digital adalah nanti kalian diminta untuk membuat suatu sistem yang judulnya adalah e-arsip, tapi nanti kalian akan membuat sistem itu dengan penamaannya kalian sendiri-sendiri. Jadi kalian nanti akan ditugaskan untuk membuat aplikasi atau semacam sistem terkait e-arsip, di mana ini merupakan salah satu tugas project team base ya, atau project learning base PJBL atau team base project, di mana pada hal ini kalian nanti diminta untuk membuat sebuah project terkait e-arsip. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari ujian akhir semester. Nanti kami meminta bahwa satu kelompok untuk terdiri dari 3 orang ya, 3 orang maksimal. Jadi kalau misalnya di bawah 3 orang, apakah berdua, itu diperbolehkan. Tapi satu kelompok maksimal adalah 3 orang. Nah, untuk pembuatan aplikasi e-arsip ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, berikut adalah waktu-waktu penting terkait kegiatan perkuliahan. Insya Allah kita akan melakukan ujian tengah semester di tanggal 2 Mei 2025. Sedangkan untuk ujian akhir semester di 27 Juni 2025.
Nah, walaupun UAS di 27 Juni 2025, nanti saat kalian akan mempresentasikan proyek kalian masing-masing terkait e-arsip, nanti akan dilakukan atau dimulai bukan dari tanggal 27 ya, tapi dari pertemuan ke-13, 14, 15, 16, itu kalian sudah siap terkait pembuatan e-arsip. Jadi nanti dalam konteks pembuatan e-arsip, dan di minggu pertemuan ke-13, kita akan mengumpulkan semua proyek teman-teman, dari mulai produknya, dari mulai apa namanya laporannya, hingga panduannya ya, bagaimana melakukan sistem pengarsipan melalui sistem yang teman-teman atau sahabat-sahabat semua eh, buat seperti itu. Jadi di minggu ke-13, 14 mungkin sudah mulai presentasi. Jadi sudah ada yang harus sudah presentasi terkait project UASnya tersebut. Hingga nanti yang terakhir di minggu ke-16, yaitu minggu di tanggal 27 Juni 2025. Untuk sistem penilaian dari mata kuliah kita kali ini, eh, bobot 10% akan kita berikan di presensi. Walaupun bobot presensi yang paling kecil ya, tapi bobot presensi lah inilah yang paling dasar yang harus teman-teman miliki ya. Sehingga bobot ini yang akan menentukan apakah nanti teman-teman bisa melakukan UTS atau UAS atau tidak. Lalu untuk bobot yang kedua, 30%, proporsinya akan diberikan di bagian tugas. Lalu untuk UTS juga sama, 30%, dan ujian akhir semester juga sama di 30%. Lalu untuk tata tertib perkuliahan, kehadiran dari teman-teman diusahakan maksimal 20% ketidakhadiran. Jadi jika teman-teman tidak masuk lebih dari 3 kali, maka mohon maaf, teman-teman tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Jadi sekali lagi, lebih dari 3 kali dengan ataupun tidak dengan keterangan, maka teman-teman tidak diperkenankan untuk hadir mengikuti ujian akhir maupun UTS. Lalu yang kedua adalah keterlambatan. Nah, untuk keterlambatan maksimal keterlambatan 15 menit. Jika misalnya kalau kita mulai jam 3 atau misalnya kita sepakati saja mulai jam 15 lewat 10, maka diusahakan jam 3 lebih 25 menit teman-teman sudah ada di ruangan. Jadi jangan sampai 15 lewat 26 teman-teman baru masuk. Jadi semoga teman-teman bisa ya eh, lebih tepat waktu seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengikuti ujian atau menyerahkan tugas. Jadi tentu jika teman-teman tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas pada waktu yang telah ditentukan, tentu kami selaku dosen pengampu akan memberikan nilai E dalam ujian atau tugas tersebut. Lalu yang keempat adalah kecurangan akademik. Jadi sama dengan mata kuliah yang lainnya bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan plagiarisme. Dan yang terakhir, etika di dalam kelas secara daring maupun luring ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk dress code. Nah, diusahakan untuk mata kuliah manajemen arsip digital menggunakan dress code formal. Jadi, kalau kemarin mungkin di hari Senin, di kelas B di hari Senin, mungkin lebih ke menggunakan kemeja atau menggunakan apa jas misalnya seperti itu. Jadi dimohon untuk formal. Nanti juga teman-teman juga mohon untuk menggunakan dress code yang formal juga.
Lalu yang untuk di kelas luring, kelas daring, teman-teman diusahakan untuk menyalakan kamera karena sistem dari kami dan Bu Opi, saya dan Bu Opi, nanti saya akan coba diam-diam men-screenshot ya perkuliahan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tidak menyalakan kamera di kelas daring, maka absennya mungkin akan dihitung tidak hadir seperti itu. Jadi usahakan untuk menyalakan kamera di kelas daring. Mungkin itu terkait kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen arsip digital. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan dari teman-teman semua terkait perkuliahan kita tentang manajemen arsip digital. Selebihnya sebenarnya karena teman-teman sudah mengalami proses ya, sudah eh, mengikuti perkuliahan di semester sebelumnya mungkin di semester ini lebih banyak porsinya untuk menggunakan perangkat-perangkat digital ya. Nanti juga kita akan usahakan bahwa sebelum UTS teori sudah kita sampaikan semua. Jadi nanti setelah UTS teman-teman sudah bisa memulai proyeknya masing-masing seperti itu. Silakan Angel. Izin bertanya, Pak. Di KRS itu ada pembaruan Hmm, kalau jadi 4 SKS, Pak. Terus karena ada pembaruan, Oh, iya, 4 karena SKS ya. pembaruan itu jadinya ada hari yang ditambahin gitu, Pak. Jadi ada hari Kamis. Jadi Kamis sama Jumat. Nah, jadi pertemuan yang benar itu di hari apa, Oke. Pak? Nanti saya coba confirm dulu ke Bopi ya terkait ini ya. Kalian dapat info dari mana? Angel dapat info dari Ini mana? baru ngecek KRS. Kan tadinya 3 kan. Sebenarnya itu totalnya itu 20, Hmm, ternyata masih 18. Terus pas udah dikonvert ke admin, yang benar itu 20. Jadi udah diupdate. Oke. Oke, coba nanti saya confirm dulu ke Bu Opi apakah memang SKS-nya 3 atau 4, tapi secara garis besar eh, tugas dengan tugas oke, tadi kita sampai mana? Terkait tugasnya, Pak, pertemuan. Oke, walaupun nanti jadi 4 SKS, tapi mungkin memang kalau saya lihat secara garis besar mata kuliah ini memang akan lebih banyak praktik. Jadi walaupun nanti memang ditambah SKS-nya, tentu kalian akan dituntut lebih banyak belajar secara mandiri, apalagi terkait hal ini, terkait pembuatan proyek ya, yaitu terkait pembuatan sistem kearsipan digital. Jadi nanti diharapkan kita
pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS kita menyelesaikan teori. Nanti setelah atau pasca UTS kalian akan lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan ya proyek terkait sistem yang akan kalian buat di masing-masing kelompok. Karena output dari tugas nanti, tugas project yang kalian lakukan, outputnya adalah bagaimana project-project tersebut bisa kita daftarkan sebagai haki. Sehingga dalam eh, membuat haki tersebut diharapkan tidak ada project yang sama antar satu dengan kelompok yang lain. Jadi kalau misalnya kelompok A punya sistem pengelolaan yang sama dengan kelompok B, itu tidak diperkenankan. Jadi teman-teman harus memiliki inovasi tersendiri dalam membuat sistem pengelolaan arsip yang menjadi tugas proyek bagi teman-teman semua. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Opi. Selamat sore Bu Opi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih banyak Pak Ferry. Udah dijelaskan semua ya. Ya, Saya tadi baru masih. berjelasin konten perkuliahan aja Bu. Baik, Oke, baik. selanjutnya silakan Bu Opi. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ferry. Selamat sore, mahasiswa mahasiswa D D4 D4 2023 ya. Berarti kita sudah yang kedua kali ya. Kemarin di korespondensi, sekarang kita ketemu lagi di arsip. Selamat datang ya di 122. Mudah-mudahan nilainya, hasilnya juga terbaik ya. Tidak ada yang tidak sesuai. Kemarin aman semua ya nilainya ya. Mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Ferry, saya mohon maaf saya masuk agak terlambat karena saya masih di sekolah hari ini gitu ya. Masih mendampingi ya teman mahasiswa. Ada sedikit masalah di sekolah gitu ya. Untuk materi ya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan memiliki 14 pokok bahasa untuk materi, namun semua materi itu akan diselesaikan sebelum UTS. Ya, kenapa? Karena nanti pada pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan ke-9 saya dan Pak Ferry akan memberikan eh, pengantar ya introduce tentang project kita gitu ya. Nanti di pertemuan ke-10 teman-teman harus sudah punya proposal ya untuk aplikasi arsip digital yang teman-teman nanti akan kembangkan ya atau teman-teman akan buat. Kemudian di pertemuan 12 dan pertemuan 13 kita akan belajar mandiri, teman-teman menyempurnakan atau membuat, menghasilkan, mewujudkan ya proposal dari proyek yang teman-teman sampaikan ya. Kemudian di pertemuan yang keempat berarti berapa tuh? 9, 10, 11, 12 di pertemuan yang ke-13 teman-teman akan menyampaikan ya final report dari kegiatan teman-teman ada kendala atau tidak dan segala macamnya. Kita akan kasih waktu 1 minggu untuk revisi dari produk yang teman-teman hasilkan atau kembangkan tadi. Ya, di pertemuan 14, 15, 16 kita sudah UAS. Ya, UASnya adalah proyek yang tadi teman-teman sudah buat. Satu kelompok tadi sudah disampaikan ya sama Pak Ferry ya, terdiri dari 3 orang. Di 3 orang itu eh, masing-masing diharapkan memiliki tanggung jawab ya minimal satu adalah yang bertanggung jawab terhadap produknya ya. Yang kedua tanggung jawab terhadap makalahnya ya, proposal sampai dengan laporan ya itu dibuat ya. Yang satu lagi menyiapkan buku panduannya ya, dan
juga PPT-nya. Silahkan kalau misalnya yang PPT nanti yang membuat yang punya yang buat atau yang mengembangkan aplikasi silahkan ya. Jadi harus ada PPT yang nantinya akan dipresentasi. Yang presentasi siapa? Tiga-tiganya harus presentasi. Gitu ya, makanya kita ujiannya di UAS itu 3 kali pertemuan. Gitu ya. Di sini ada berapa orang totalnya, Pak Ferry tadi? Ada 40. Tiga, 37 mahasiswa, Bu. Oh, kok sedikit ya, 37? EJ bukannya lebih dari 40 ya kelas ini? Memang segitu ya? Oh, Ini oke. dari si akad sih, Bu. Oh, oke. 37 berarti ada 12 ya. 12 kelompok. Tapi ada satu orang, berarti nanti ada yang dua-dua ya. Berarti ada 12 ditambah satu. Ada 13 kelompok ya nanti kira-kira. Nah, berarti nanti satu kali pertemuan kita ada 4 sampai dengan 5 kelompok yang presentasi. Ya, kenapa? Karena kita akan melihat tadi seperti yang Pak Ferry sampaikan ya bahwa nanti eh, jangan sampai ya ada yang sama aplikasinya. Kenapa? Karena kita akan hakikan ya teman-teman ya. Kalau dihaki namanya kita ya hak kekayaan intelektual. Berarti jangan sampai ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti salah satu dianulir yang rugi kita sendiri. Ya, nanti kita perhatikan, kita lihat, kemudian teman-teman presentasikan apa sih yang teman-teman kembangkan, bagaimana teman-teman mengembangkan itu, bagaimana cara ya menggunakan ya aplikasi yang teman-teman kembangkan, ya sampai dengan nanti teman-teman misalnya ada kendalanya atau hambatan atau kekurangan dan kelebihan dari produk yang teman-teman buat atau kembangan tersebut itu harus disampaikan ya sampai dengan wah ini keunggulannya untuk ini. Nah itu disebutkan. Bu, tapi saya pakainya Excel nih Bu. Kelompok 2 juga pakai kelompoknya Excel. Boleh nggak Bu? Boleh aja aplikasinya berbasis yang sama. Bu, saya pakainya Akses. Ini juga pakainya Akses. Tapi kan masing-masing punya keunikan ya. Masing-masing punya ciri khas. Bu, saya pakai website. Saya pakai WordPress, saya pakai website gitu ya. Nah, boleh gitu ya aplikasinya sama, tapi yang dihasilkan tidak boleh sama. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? Oke, itu Pak Ferry ya yang bisa saya sampaikan. Sepertinya saya harus masuk lagi ke ruangan karena ini ada media tadi. Saya diminta untuk membantu soal untuk menyampaikan hasilnya gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali gitu ya tidak bisa mendampingi terlalu banyak. Nanti mohon dijelaskan lagi atau ditambahkan informasi-informasi yang belum jelas ya Pak Ferry ya. Seperti biasa pertemuan kita ya maksimal 15 menit gitu ya. 15 menit. Kemudian seperti biasa on cam ya alhamdulillah ya Pak Ferry hari ini on cam ya. Kemudian selama bulan Ramadan ini ya ini ada satu dua tiga saja ya yang off cam. Selama Ramadan ini Pak Ferry kita kita by Zoom dulu ya Pak Ferry ya. Baik, Bu Api. Ya, Siap. kita nanti selama Ramadan. Nanti setelah ini kita akan atur di ruang yang sudah disiapkan oleh Pak Kapolri. Ya, oke itu saja dari saya. Terima kasih banyak Pak Ferry. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semangat selalu. Ya sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan hasilnya. Baik.
Baik, terima kasih Bu Opi atas tambahan dan masukannya terkait mata kuliah kita manajemen arsip digital. Jadi itu ya teman-teman terkait kita mengenai eh, tugas dan juga ujian akhir semester di mata kuliah manajemen eh, arsip digital ya. Baik, sebelum saya menambahkan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Hmm. Silakan Novia. Bapak, mohon maaf tadi Novi Fitri Maharani hadir dari awal perkuliahan, tapi ketika absen terkendala oleh mikrofon, Pak. Terima kasih. Silakan Iren duluan. Pak, tadi kan disampaikan kalau kita dress code itu formal ya, Pak. Tapi kalau di APD itu dress code hari Jumatnya itu pakai batik, Pak. Itu gimana ya, Pak? Oke, berarti kita sepakati aja ya hari Jumat pakai batik ya. Oke, terima kasih. Silakan Tia. Bapak, saya izin konfirmasi. Tadi saya baru bisa hadir di 15.24 karena kendala jaringan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum saya menambahkan mungkin saya akan membuka ruang sharing dulu ya terkait mata kuliah sebelumnya. Ya, ini terkait arsip yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Kira-kira arsip itu apa sih? Kenapa sih kita sebagai mahasiswa administrasi perkantoran tuh harus belajar arsip? Ada yang bisa sharing? Silakan. Kenapa kita harus belajar arsip, terutama bagi teman-teman yang eh, di administrasi perkantoran? Silakan. Yang merasa dirinya lulus mata kuliah sebelumnya, silakan. Kenapa kita harus belajar arsip? Hmm. Izin jawab, Pak. Silakan. Jadi tujuannya adalah supaya dokumen-dokumennya itu teratur, terus juga mudah diakses dan terjaga dalam jangka waktu yang lama. Oke, yang lain? Kasih Alia ya. Saya Bapak, aku izin nambahin dari Alia. Jadi benar kata Alia, yang dimana arsip itu adalah apa ya? Kita tuh dapat perlu memahami arsip karena dari tata kelolanya, terus juga mengorganisirnya, terus juga mengakses dokumen itu secara efisien. Jadi tuh sehingga mendukung kelancaran dari administrasi perkantoran itu sendiri. Selain itu juga arsip itu juga menjadi dasar dari pengambilan keputusan yang tepat.
Maka dari itu, dokumen yang terdokumentasi ini dengan baik, apabila disimpan dengan baik, dapat dijadikan referensi yang valid seperti itu, Bapak. Kalau dari menurut saya segitu. Oke, makasih. Mungkin satu lagi deh. Makasih Ade ya. Oke, satu lagi yang merasa dirinya lulus, jadi baru baru dua nih yang lulus ya. Silakan Raka. Nah, mungkin untuk tambahan dari saya tuh arsip juga bisa sebagai mencegah kehilangan suatu dokumen gitu Pak. Karena kan kita natanya rapi gitu. Jadi nggak gampang hilang. Oke, makasih ya Raka ya. Ya, jadi kenapa sih kita harus belajar yang dinamakan dengan arsip ya teman-teman? Bahwa satu yang menjadi catatan bahwa arsip itu kan adalah bisa dikatakan adalah kumpulan ya, kumpulan dari dokumen, kumpulan dari catatan ataupun informasi. Jadi dari kumpulan-kumpulan dokumen maupun informasi tersebut, nah kita sebagai orang yang bergelut di administrasi perkantoran tentu wajib ya untuk menyimpan, untuk mengelola terkait ini yang kelempar saya doang atau gimana ya? Oke, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Yang keluar saya doang ya? Iya, Bapak. Pak. Iya, soalnya saya di kampus jadi mungkin lagi nggak bagus ya cari jaringannya karena banyak yang teman-teman prodi lain yang sedang asesmen lapangan terkait akreditasi. Jadi mungkin banyak yang difokuskan terkait penggunaan jaringan. Baik, kita ngomongin arsip ya tadi ya bahwa arsip itu berisi informasi yang sebenarnya sangat penting ya, entah itu bagi organisasi, entah itu bagi perusahaan, yang mana informasi-informasi yang penting itu ya harus dikelola dengan baik gitu. Simpan bahkan ya saat kita akan menemukan kembali terkait informasi atau kumpulan informasi yang dinamakan dengan aset tersebut, bahwa informasi tersebut bisa ditemukan dan masih bisa lakukan pencarian ya terkait informasi-informasi yang ada. Lalu dalam konteks arsip ya yang ada di mata kuliah ini ada beberapa bentuk atau format terkait arsip ya. Pertama adalah dokumen tertulis, dokumen dan dokumen digital ya. Tapi mungkin kita akan lebih mengarahkan kepada dokumen digital. Bagaimana kita juga nanti akan belajar ya, bagaimana misalnya saat organisasi atau perusahaan kita memiliki dokumen tertulis, tentu kita akan
memproses alih media ya, bagaimana akhirnya nanti kita jadikan dokumen tertulis tersebut menjadi dokumen digital. Biasanya dalam hal ini tentu dalam proses pengarsipan itu memiliki peralatan atau perlengkapan yang ada. Misalnya dalam proses alih media dari tertulis ke digital, itu kita bisa menggunakan scan atau scanner seperti itu. Lalu kembali lagi ke pertanyaan kita di awal, kenapa sih kita harus belajar arsip ya? Bahwa pertama, bahwa pentingnya arsip itu adalah sebagai dasar pengelolaan informasi bagi organisasi. Nah, bagi organisasi itu harus bisa ya memahami cara mengelola sebuah dokumen atau arsip yang akan membantu individu dan organisasi mengatur informasi yang lebih baik. Di samping itu, karena hal ini dikelola untuk organisasi, maka dokumen-dokumen informasi tersebut bisa dimudahkan pencariannya. Sehingga saat kita membutuhkan dokumen tersebut, kita memiliki aksesibilitas yang baik. Misalnya, kita butuh SK pengangkatan misalnya dalam organisasi sebagai bentuk pembentukan laporan tanggung-jawaban. Nah, kalau seorang sekretaris memiliki kompetensi yang baik dalam pengarsipan, saat kita tanya eh, di manakah SK tersebut, tentu SK tersebut tentu mudah ya untuk ditemukan. Lalu kenapa sih kita juga harus belajar arsip? Nah, ini merupakan salah satu bentuk ya kepatuhan hukum dan regulasi bahwa banyak organisasi diwajibkan untuk menyimpan arsip-arsip tertentu untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Sehingga dalam memahami manajemen arsip tentu dalam hal ini membantu memastikan kepatuhan hukum organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Saat misalnya kita membuka usaha, tentu kita diwajibkan memiliki dokumen-dokumen legalitas. Entah itu dokumen SIUP atau SIUP atau misal NIB, nomor induk berusaha. Nah, dokumen-dokumen legalitas tersebut harus diarsipkan oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, jika misalnya perusahaan atau organisasi tersebut tidak memiliki suatu sistem pengelolaan arsip yang baik, tentu dokumen-dokumen legalitas tersebut akan hilang. Sehingga saat ditanyakan terkait kepastian hukum dan regulasi terkait berjalannya perusahaan tersebut, nah ini yang menjadi bentuk konkret bahwa uh, memanage atau mengelola arsip itu merupakan salah satu yang wajib dipelajari oleh siapapun. Lalu yang terakhir adalah kenapa sih kita mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah yang berbau kearsipan ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengembangan keterampilan profesional ya, di mana belajar tentang arsip tentu akan mengembangkan keterampilan manajerial yang berguna dalam berbagai bidang, dari administrasi, dari komunikasi, bahkan dari informasi. Di mana dengan meningkatkannya penggunaan arsip secara digital, tentu ini akan mempelajari arsip yang mencakup keterampilan teknologi informasi. Sehingga hal ini kita bisa menjawab sebuah tantangan dan kebutuhan di dunia digital, di mana kearsipan tentu menjadi salah satu bentuk yang harus ada ya di dalam setiap organisasi maupun perusahaan, terlebih terkait pengelolaan kearsipan secara teknologi digital. Nah, berbicara terkait manajemen arsip digital ya, bahwa ada beberapa poin-poin penting terkait manajemen arsip dan digital, bahwa di dalam mata kuliah ini mungkin ada yang kita lebih fokus ke digitalisasi dan juga manajemennya ya, bahwa manajemen arsip digital adalah salah satu proses pengelolaan arsip yang berbentuk digital yang di dalamnya termaktub dari proses penciptaan, proses penyimpanan, pengorganisasian, pemeliharaan, hingga penyusutan atau penghapusan arsip tersebut. Sehingga dalam konteks ini, manajemen arsip digital
adalah suatu proses yang memastikan bahwa informasi-informasi yang ada dalam dokumen-dokumen milik perusahaan atau organisasi itu dapat disimpan dan diakses, digunakan, dan dilestarikan dengan baik. Sehingga prinsip-prinsip dari manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, itu tentu kita harus gunakan dalam mengelola arsip digital di perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keterampilan bagaimana kita wajib ya mengetahui dari proses penciptaan dokumen tersebut tuh seperti apa, penyimpanannya seperti apa, hingga akhirnya nantinya saat kita ingin menemukan kembali dokumen tersebut, eh, oke, ini saya agak ini juga nih, udah ke berapa kali nih saya terlempar. Oke, mungkin saya lebih persingkat saja ya terkait konsep dasar kearsipan ya, bahwa mungkin saya lompat saja bahwa dalam konteks manajemen arsip digital ini merupakan salah satu aspek penting ya dalam pengelolaan informasi di era saat ini, di mana dengan menerapkan langkah-langkah dari perencanaan hingga evaluasi terkait arsip-arsip yang kita lakukan, tentu ini akan dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada, sehingga organisasi-organisasi maupun perusahaan dalam hal pengelolaan informasi tersebut dapat secara efektif dan efisien mengelola informasi tanpa ada kekurangan sedikit pun. Jadi saat kita membutuhkan informasi akan suatu dokumen ataupun terkait laporan, nah kita bisa menemukan dokumen atau laporan tersebut dengan cepat. Tapi satu yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Bu Opi ya, di mata kuliah manajemen aset digital mungkin kita akan lebih memfokuskan kepada dokumen-dokumen surat perusahaan atau organisasi ya. Jadi nanti mungkin kita lebih belajar terkait surat menyurat yang perlu diarsipkan. Jadi dari mulai surat masuk hingga surat keluar, proses tata kelola pengarsipannya seperti apa. Jadi kita lebih spesifik lagi ke surat dan menyurat saja. Karena lingkup kita adalah administrasi perkantoran. Mungkin bisa juga terkait laporan, tapi karena jurusan administrasi perkantoran lebih dekat dengan sekretaris, jadi nanti arsip dokumen-dokumen yang akan kita lakukan itu lebih ke dokumen-dokumen sulit seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya karena saya juga sudah agak kesel nih ya, sudah terlempar 4 kali daripada saya batal kan, mendingan mungkin itu saja tambahan dari saya ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan kita. Kalau tidak ada, saya juga sudah melihat nih, kayaknya si Dea udah pengen beli takjil. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada perkuliahan kita di minggu pertama ini. Eh, Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya terkait kontrak perkuliahan atau eh, di luarnya? Cukup kalau
Cukup, kita akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini karena kita buka dengan berdoa. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Ini udah berdoa loh ya saya, tapi masih terlempar saja ya. Kayaknya memang pengen buka juga nih Zoom-nya ya. Ya udah kalau begitu kita tutup dengan salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Pak. Sama-sama.